Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Indana. Orang-orang kampung menyebutnya sebagai putri nyasar dari kota. Padahal seumur hidupnya Indana tumbuh besar di desa ini. Di antara sawah, jalan makadam, dan juga tiang listrik yang cuma menyala setengah malam. Usianya baru 23 tahun, tapi kalau orang melihat penampilannya saat keluar malam, dengan celana jeans ketat, crop top yang menempel di tubuh seperti kulit kedua, dan juga rambut panjang yang dikeriting ala selebgram, mereka pasti akan bilang, "Ini sih pasti anak orang kota yang nyasar ke dusun." Indana tinggal berdua dengan ibunya, Bu Iza, seorang perempuan tua yang disegani dan juga dihormati. Ia adalah ketua pengajian ibu-ibu setiap malam Jumat di musola kecil belakang pos ronda. Dari mulut Bu Iza sering keluar kata-kata yang menyejukkan, dalil-dalil tentang aurat, akhlak perempuan, dan juga larangan bergaul bebas. Tapi ironisnya, setiap pulang dari pengajian, perempuan itu harus melihat anak perempuannya sendiri duduk di teras rumah dengan make up belum dibersihkan, tawa cekikakan dari grup WhatsApp teman tongkrongan, dan juga bau parfum yang wanginya lebih kuat dari bau dupa musola. "Indana, tutup orotmu nak. Ibu malu loh kalau kamu begitu terus." Suara Bu Iza pelan suatu sore saat itu, saat Indana pulang dalam keadaan mata sembab, entah karena menangis atau karena alkohol yang belum hilang efeknya. Indana menjawab tanpa menoleh saat itu. Ia pun hanya memoles ulang lipstiknya di depan kaca kecil, tepatnya di depan meja ruang tamu. "Berisik banget sih, Bu. Ibu yang malu atau ibu takut karena orang kampung ngomongin ibu? Hah?" "Ya keduanya nak. Kamu gak lihat apa? Orang di desa kita ini semuanya alim, kamu kok malah penampilannya gini sih nak?" ucap Bu Iza dengan pendek. Di rumah itu juga ada satu anak lelaki remaja, kelas 2 SMP, namanya Rifki. Dia bukan adik kandung Indana, tapi sejak kecil ia sudah dirawat oleh Bu Iza karena ayahnya, adik dari almarhum suami Bu Iza, meninggal dalam kecelakaan. Ibunya kabur ke Batam dengan lelaki lain. Jadi sejak umur 3 tahun, Rifki sudah tidur di tikar yang sama dengan Indana, makan dari piring yang sama, dan sekarang jadi satu-satunya laki-laki di rumah itu, walaupun masih dibilang anak-anak. Rifki ini adalah seorang pendiam, sering terlihat membersihkan musola, menyapu halaman, atau duduk membaca komik sambil menunggu nasi matang. Tapi dia juga sering terlihat memperhatikan kakaknya Indana diam-diam. Mata polosnya kadang mengikuti gerak tubuh kakak angkatnya itu saat sedang mengganti baju atau sekedar berjalan ke kamar mandi dengan handuk tergantung di leher. Ada sesuatu yang tumbuh di hati Rifki yang belum dia mengerti sepenuhnya. Indana bukanlah perempuan bodoh. Dia lulusan SMK jurusan tata kecantikan. Dan sebenarnya ia ini bisa bekerja di salon kota kalau mau, tapi dia memilih untuk tetap tinggal di desa. Katanya biar bisa menemani ibunya. Nyatanya ketika malam-malamnya lebih banyak dihabiskan di luar rumah, menumpang motor teman-teman prianya dari kawasan kota.
Beberapa di antaranya anak sales rokok. Ada juga yang sopir travel dan juga satu dua lelaki bertato yang punya bengkel kecil di pasar. Kadang Indana pulang tengah malam, kadang juga subuh. Kadang tidak pulang sama sekali. Bu Iza juga sudah terlalu lelah untuk memarahinya. Peringatan demi peringatan hanya masuk telinga kanan, lalu keluar telinga kiri. Bahkan pernah sekali Bu Iza mendatangi tongkrongan anak-anak muda itu, tepatnya di pinggiran lapangan. Hanya untuk melihat Indana yang sedang merokok sambil duduk di boncengan motor seorang pria. Ibu gak capek ya ngaji tiap malam, tapi anak perempuan sendirinya gak bisa dijaga. Aduh, kalau saya sih malunya bukan main, Bu, kata salah satu ibu-ibu di pengajian. Bu Iza hanya menunduk. Dia tahu dalam setiap doa pengajian itu pasti terselip satu nama yang diam-diam disebut oleh semua bibir ibu-ibu itu, yaitu Indana. Entah itu sebagai permintaan agar bertobat atau sebagai contoh buruk yang tidak boleh ditiru anak-anak mereka. Meskipun begitu, Indana tetap punya sisi lembut. Dia yang selalu memijat kaki ibunya tiap malam. Meski habis pulang dari luar, dia juga kadang memandikan Ibu Iza saat ibunya sedang sakit dulu, ataupun ketika ibunya saat itu pernah terkena demam. Dia juga tak pernah lupa untuk membeli obat darah tinggi dan juga minyak kayu putih. Hanya saja begitu malam datang, dia kembali menjadi dirinya yang lain, seperti dua kepribadian yang hidup dalam tubuh yang sama. Yang tidak diketahui oleh Bu Iza, sebenarnya Indana itu sama, tapi ia memang bekerja sebagai wanita penghibur ketika di malam hari. Indana, kamu itu gak takut toh? Orang lo bilang kamu suka main sama anak-anak kota, suka mabuk, suka maksiat, suka main sama laki-laki. Emang kamu gak takut dengan omongan-omongan itu? Tanya tetangga sebelah, Pak Darsan. Pada suatu pagi saat Pak Darsan ini di depan rumahnya ketika melihat Indana sedang menyapu halaman depan. Indana hanya tersenyum sambil mengangkat alis. Takut? Pak Darsan takut? Wong saya yang jalanin hidup kok harus takut sih, Pak? Lebih baik Bapak diam sajalah. Gak usah ngurusin hidup saya, Pak. Jalan hidup itu jangan sampai melenceng. Hidup ini bukan sekedar jalan-jalan malam, Indana. Ada waktu yang harus dipertanggungjawabkan. Indana tidak menjawab lagi. Dia pun hanya masuk ke dalam rumah mengambil helm. Dan tak lama kemudian suara motor metiknya meraung meninggalkan gang. Rifki yang melihat dari dalam rumah hanya bisa menggenggam kuat bukunya. Ada rasa kesal yang tidak bisa ia ucapkan. Dia pun pernah coba menegur kakaknya, tapi Indana hanya mencubit pipinya sambil tertawa. Sudah, kamu kayak ikut-ikutan berisik sih, Dek. Adik kecil itu gak usah ikut-ikutan dakwah. Aku tahu mana yang benar, mana yang salah, ucap Indana saat itu. Singkat cerita, pada suatu malam saat Indana pulang lebih awal dari biasanya. Ketika itu ia pukul 9. Rumah pun sudah gelap, Bu Iza sudah tertidur. Rifki masih terjaga duduk di teras sambil menonton video tutorial pelajaran IPA di HP-nya. Begitu motor Indana berhenti di depan rumah, ia pun segera berdiri. Kak, tadi Bu Guru nanyain Kak Indana. Katanya dulu pernah jadi juara make up antar sekolah ya, Kak? Indana tersenyum saat itu. Iya, kakak pernah. Kenapa? Tapi kakak juga gak melanjutin lah, Dek. Capek ngejar lomba-lomba, ujung-ujungnya gak bikin kenyang juga. Tapi kakak keren loh, Kak. Waktu aku lihat fotonya di majalah dinding sekolah, kakak kelihatan beda.
kayak orang penting. Indana menatap adik angkatnya itu agak lama. Lalu dia duduk di sebelah Rifki menghela nafas panjang. Kamu tahu gak, Rif? Kadang kakak tuh pengen jadi kayak ibu tahu. Duduk di musola, dengerin ceramah, mengaji. Tapi tiap kakak coba, selalu ada suara yang bilang, itu bukan kamu. Kamu bukan perempuan alim. Kamu perempuan bebas. Ya suara itu keras banget, Rif. Banyak banget ocehan-ocehan dari orang-orang juga yang mandang kakak tuh layaknya wanita haram. Rifki tidak mengerti sepenuhnya ucapan dari kakaknya. Tapi dia tahu satu hal. Kakaknya sedang berperang bukan dengan siapa-siapa, tapi dengan dirinya sendiri. Malam itu untuk pertama kalinya sejak lama Indana tidur tanpa make up, tanpa parfum, hanya mengenakan kaos longgar dan juga celana tidur. Ia bahkan sempat membantu Rifki merapikan buku-bukunya sebelum tidur. Bu Iza mengintip dari balik pintu, matanya berkaca-kaca, mungkin dalam hati ia berdoa. Semoga anaknya kembali lagi ke jalan yang benar. Tapi kali itu, singgahnya, semua tak berselang-selang lama. 2 malam kemudian Indana kembali ke kebiasaan lamanya. Kali ini ia memakai jaket kulit dan juga sepatu boots. Bibir merah menyala, rambut disanggul acak. Dia bahkan tidak pamit saat keluar. Rifki hanya menatap dari dalam rumah malam itu. Hujan turun dan Indana tak kunjung pulang hingga pagi tiba. Singkatnya pada waktu itu, singkat cerita, saat matahari baru naik separuh ketika mobil hitam berhenti di mulut gang sempit yang mengarah ke rumah Bu Iza. Mobil itu besar, mewah, mengkilap seperti baru keluar dari showroom, dengan plat nomor yang biasa dipakai pejabat atau pengusaha besar. Pintu belakang terbuka perlahan, dan dari dalamnya turun seorang perempuan dengan rambut acak tak beraturan. Bibir merah masih menyala meski sebagian luntur, dan baju yang jelas-jelas bukan untuk dipakai di pagi hari di desa. Itu adalah Indana, lengkap dengan tas mahal di tangan kiri dan wajah lelah tapi masih congkak. Dia melangkah pelan ke rumah, sementara dari balik jendela, dari balik pintu warung, dari pojokan teras rumah warga, mata-mata itu menyorot tajam. Tak perlu teriak, tak perlu celetukan, cukup lirikan dan bisik-bisik yang bergerak lebih cepat dari angin. Dunia kampung memang sempit dan kabar di kampung lebih cepat daripada berita di TV nasional. Indana tahu dia dilihat. Dia bahkan sempat tersenyum tipis. Bukan untuk menyapa, tapi untuk menyakiti. Karena setiap senyum yang ia berikan pagi itu adalah racun bagi para tetangga yang sudah gemas menunggu kejatuhannya. Nah, Indana tuh gak punya sopan santun banget sih anak. Hari gini kok baru pulang. Mana dandanannya menor banget lagi. Itu pasti sih dia jadi wanita penghibur. Ucapan-ucapan itu dilakukan dan dilontarkan oleh ibu-ibu yang ada di warung. Semalam ia memang tidak pulang, bukan karena kecelakaan, bukan karena nginep di rumah teman, tapi ternyata karena dia sedang berada di sebuah kamar hotel bintang 5 di kota yang jauhnya lebih dari 1 jam perjalanan dari desa, bersama seorang pria tua. Dia adalah pejabat dinas yang punya hobi koleksi perempuan muda dari kampung. Lelaki itu memintanya untuk menemani semalam saja, hanya semalam, dan akan memberinya uang 200 juta. 200 juta. Dan bayangin, semalam doang. Kamu gak usah pura-pura deh. Cukup temani aku saja. Gimana? Kata lelaki tua itu sambil meletakkan koper kecil berisi uang di meja. Indana tersenyum kecil, baginya ini bukan yang pertama, tapi jumlahnya yang kali ini membuat tangannya sedikit gemetar. Selama ini paling tinggi ia dapat hanyalah 50 juta. 100 juta pun sudah seperti menang lotre. Tapi 200 juta hanya untuk 1 malam.
Dunia ini memang kotor, dan ternyata kotoran yang paling dalam juga yang paling mahal harganya. Setelah semua selesai dan pria itu pun tidak tertidur dengan mulut menganga. Ketika akhirnya ia benar-benar sudah pulas setelah disamping oleh Indana. Indah pun bangun. Ia mandi air hangat dan ringan lalu keluar kamar, membawa koper itu. Di lobi hotel saat itu sudah menunggu seorang perempuan berambut bob yang mengenakan dress hitam dan juga kacamata besar. Dia adalah bosnya yang selama ini jadi perantara antara para lelaki berduit dengan gadis-gadis sepertinya. Kamu tahu peraturannya kan? Kata si perempuan sambil menyodorkan amplop besar. Iya bos. Ya udah, kita setengah-setengah. Indana tak protes. Ia sudah paham dari awal, ia pun hanya mengangguk lalu membuka amplop itu. Uang 100 juta dalam bentuk pecahan 50 ribuan, terbungkus rapi. Ia tidak menghitung, tak butuh validasi. Dia tahu perempuan itu lebih pintar soal uang. Dan pagi itu setelah diantar supir bosnya, dia pun kembali ke rumah dengan membawa tas baru, sepatu mahal dan juga rencana-rencana pemborosan. Uang yang ia dapat bukan untuk ditabung, tidak untuk beli tanah atau rumah. Indana punya prinsip bahwa hidup bukan untuk nanti. Hidup ya sekarang dan sekarang. Dia ingin beli iPhone terbaru, beli jam tangan mahal, beli parfum yang cuma bisa dibeli di toko bebas. Dia juga ingin mentraktir teman-temannya, beli kopi mahal dan kirim uang ke dua nenek tua yang tinggal di ujung desa, yang dulu pernah memberinya nasi waktu dia kabur dari rumah. Uang 100 juta bagi Indana bisa saja habis dalam satu waktu. Sudahlah, yang penting aku kan gak munafik. Aku gak pernah bilang aku suci. Aku juga gak pernah ngajak orang jadi sepertiku. Tapi aku juga gak mau ya pura-pura jadi orang so alim hanya demi diterima di kampung. Kalau aku sih gak mau ya jadi itu. Gak perlu. Begitu kata Indana suatu hari kepada temannya. Dan begitulah dia menjalani hidup. Bukan perempuan suci, bukan juga perempuan jahat sepenuhnya. Seperti bayangan di cermin yang selalu mengikuti, tapi tak pernah benar-benar bisa disentuh. Saat dia membuka pintu rumah, Bu Iza sudah berdiri di balik tirai, dengan mata merah dan kantung mata yang menggantung berat. Rifki masih tidur, belum tahu apa yang terjadi saat itu. Tapi suara orang menggunjing dari luar rumah sudah terdengar lebih jelas dari suara yang berkokok. Nih, itu Indana tuh. Dia pulang dijemput mobil pejabat. Pagi-pagi gini. Kok gak malu ya sama ibunya? Ibunya kan. Padahal saat itu Indana benar-benar tak memperdulikan ucapan-ucapan dari tetangganya. Capek bu kalau dengerin ucapan-ucapan tetangga. Udah, ibu gak usah banyak ikut campur. Aku mau istirahat. Dan seperti biasa Bu Iza tak membalas. Ia hanya menunduk menahan nafas. Dalam hatinya dia sudah berhenti berharap terhadap anak perempuannya. Tapi dia tidak pernah berhenti berdoa. Indana, uang itu gak akan bisa beli harga diri, nak. Bu, harga diri di kampung ini cuma buat pajangan, Bu. Aku cari hidup, bukan pengakuan. Jawab Indana sambil menaruh tasnya dan langsung menuju dapur. Bu Iza duduk pelan di kursi tua ruang tengah. Ia tahu anaknya bukan perempuan baik-baik, tapi ia juga tahu bahwa hidup tak selalu seperti pengajian. Tak semua orang bisa jadi ahli surga dan kadang orang yang hidup di lumpur juga bisa lebih jujur daripada mereka yang sibuk bersih-bersih wajah tapi hatinya busuk. Beberapa hari kemudian Indana pun terlihat di pasar, membeli emas, membeli pakaian baru, membelikan ponsel baru untuk Rifki.
dan juga membagikan uang untuk seorang pengemis tua yang duduk di pojok los ikan. Wanita macam apa itu? Maksiat di malam hari. Uangnya malah disedekahkan di siang hari. Setan pun bingung mencatatnya apa ya. Sudahlah bu, gak usah banyak komentar. Biarkanlah. Yang penting kan kita berharap semoga anak kita gak seperti dia bu, saut ibu-ibu yang lain. Indana tak peduli dia tak minta dicatat. Dia hanya hidup bukan untuk jadi contoh, bukan untuk dicaci. Dia hanya ingin hidup dengan caranya. Mau keliru mau benar, biarlah itu jadi urusan dirinya dengan Tuhan. Karena dia tahu semua manusia kotor, hanya saja ada yang pandai menyembunyikan bau busuknya. Dan ada yang sepertinya terlalu jujur hingga dunia memaki. Dan pagi itu sebelum kembali masuk ke rumah, ia berdiri sejenak di depan kaca jendela, menatap wajahnya sendiri saat itu. Aku tahu aku kotor, tapi ini aku. Dan aku gak mau kelihatan sok suci di depan ibu-ibu, orang-orang. Aku mau jadi diriku sendiri apa adanya. Seiring berjalannya waktu, kini singkatnya, di tempat kerja Indana biasanya, lampu sorot berputar-putar di langit-langit gelap malam itu, menghujam lantai seperti badai cahaya. Musik berdentum, udara dipenuhi asap rokok dan juga aroma alkohol. Di balik bar panjang dengan neon ungu, Indana berdiri mengenakan dress pendek hitam, memegang nampan berisi minuman. Senyumnya profesional, tapi matanya waspada. Dia tahu tempat ini bukan surga, tapi juga bukan neraka. Ini hanya ruang persinggahan hidupnya, tempat dia mencari nafkah, tempat dia melarikan diri dari label kampung. Hingga saat itulah langkah seorang laki-laki membuatnya membeku. Lelaki itu datang dari pintu masuk belakang, duduk dengan kikuk di salah satu sofa VIP. Celananya hitam rapi, kemeja putih dimasukkan. Wajahnya bersih tanpa ekspresi. Tapi Indana tahu betul siapa dia. Dia adalah Nizam, keponakan Kiai Marsudi dari kampungnya sendiri. Lelaki yang tiap malam tidur di musola, yang dulu pernah dengan bangga menegur Indana di depan ibu-ibu karena pulang malam. Lelaki yang di hadapan warga selalu berbicara tentang akhlak, syariat, dan hijab, yang pernah berkata, "Perempuan seperti Indana itu tak pantas hidup di desa yang bersih ini. Yaitu hanya membawa petaka bagi desa ini, membawa bala bagi kampung ini. Lelaki harus benar-benar siap untuk menyingkirkan dia." Namun hari ini, lelaki itu ada di sini, di klub malam, di tengah perempuan seksi, suara DJ yang vulgar, dan meja penuh botol minuman keras. Indana menahan tawa. Dunia memang lucu. Tanpa ragu ia pun mengeluarkan ponselnya dari saku gaunnya dan mulai merekam diam-diam. Kamera diarahkan ke wajah Nizam, ke botol bir di depannya, ke perempuan yang duduk di sampingnya, dan mulai memijat baunya. Ia pastikan videonya jelas. Wajah, suara, bahkan tulisan label bir terlihat dengan sempurna. Tapi detik berikutnya, pandangan mereka bertemu. Nizam menegang, wajahnya melebar. Wajahnya pucat seperti terendam air es, dan seketika saat itu dia pun berdiri menghampiri Indana dengan langkah cepat. "Hah? Indana? Apa yang kamu lakukan? Cepat, hapus video itu. Cepat!" bisiknya dengan suara gemetar. Indana menyeringai, pelan-pelan menyimpan HP-nya ke dalam clutch kecilnya. Mas Nizam, Ustadz muda kampung kita. Aduh, gak nyangka ya, kita bisa bertemu di tempat maksiat beginian. Yang katanya perempuan itu harus dijaga, yang katanya aku wanita haram, tahu-taunya dia malah di sini. Aduh. Indana, tolong ya, aku mohon hapus videonya. Cepat.
Aku mohon Indana. Kalau orang kampung tahu, aku bisa habis. Kalau enggak kenapa emangnya, Mas? Jawab Indana. Cepat hapus Indana. Indana melipat tangan di depan dada. Dulu, kamu hina aku ya bang. Bilang aku perempuan murahan. Sekarang kamu di tempatku kerja. Sama-sama murahan dong berarti. Niza mencoba merebut tasnya, tapi Indana cepat menghindar dan memanggil security saat itu. Lelaki itu pun langsung kabur tertunduk malu dan terbirit-birit, meninggalkan tempat itu. Indana mengira semuanya akan selesai di situ, bahwa ketakutan Nizam akan cukup untuk membuatnya menjauh. Tapi dia salah besar. 2 malam kemudian, seorang lelaki muda bertato, wajah asing dan berbadan kekar datang ke klub dan langsung memboking Indana dengan harga 2 kali lipat dari biasanya. Lelaki itu sopan, manis, dan terlalu banyak senyum. Indana sempat curiga, tapi uangnya besar, banyak. Dan malam itu, mereka pun akhirnya habiskan waktu di hotel pinggiran kota. Namun tak seperti biasanya lelaki itu. Ia merekam diam-diam saat mereka sedang berjumbu. Lalu keesokan harinya, Indana dibiarkan sendiri di kamar hotel. Sedangkan video itu entah sudah dikirim kemana. Seminggu kemudian Indana menerima tawaran dari orang yang sama. Tapi kali ini bukan untuk kencan biasa. Lelaki itu mengajaknya pulang kampung, katanya ada acara. Ada pesta keluarga dan Indana diminta untuk ikut. Ia diminta untuk sebagai teman bisnis. Nantinya agar dikenalkan kepada kolega. Indana sebenarnya ragu, tapi godaan uang dan rasa penasaran mengalahkan logika. Dia pun ikut dan disinilah malah petaka bermula. Singkatnya pada saat itu mereka sampai di desa saat malam. Mobil pun diparkir di halaman masjid karena alasan rumah keluarga penuh. Katanya hanya sebentar, hanya menunggu jemputan berikutnya. Tapi yang terjadi pada saat itu, lelaki itu mulai mencumbunya lagi di dalam mobil. Dan sebelum Indana sempat menyadari ada yang janggal, suara keributan dari luar mengguncang mereka. Warga sudah berkumpul, seseorang mengetuk keras jendela mobil. Senter diarahkan langsung ke wajah Indana, lalu teriakan pecah. Woi, itu Indana, itu di dalam mobil sama laki-laki. Cepat, ngapain dia? Kok bisa-bisanya ya, di depan masjid malah diam-diam begitu? Pintu mobil pun dibuka paksa. Rambut Indana ditarik, lelaki tadi sudah kabur entah kemana. Dan warga langsung menghakimi tanpa ampun. Beberapa menarik bajunya, sebagian menampar pipinya. Yang lain melemparkan sandal dan juga batu kecil sebagai bentuk hukuman yang telah dilakukan karena telah mengotori rumah itu. Dasar perempuan jalang, sialan kamu ya. Nodai desa kami, nodai masjid kami dengan perbuatanmu. Maksudnya di depan masjid. Dasar orang gila, gak ada otak. Wanita sundal sepertimu. Pantasnya itu kamu setan ya, bukan manusia. Hinaan-hinaan terus datang pada saat itu. Indana mencoba menjelaskan, menangis memohon, tapi tidak ada yang mau mendengarnya. Bahkan Nizam datang dan berdiri paling depan dengan tatapan penuh benci dan juga suara lantang memimpin massa. Dia memang begitu dari dulu, Pak. Lihat sekarang. Dia malah bawa laki-laki dan berzina di depan tempat ibadah. Perempuan ini tidak pantas hidup di antara kita. Indana menangis keras, tak bisa lagi berkata-kata. Warga pun menggiringnya ke balai desa seperti menggiring penjahat. Pada pagi itu, Bu Iza pingsan mendengar kabar anaknya digerebek. Rifki pun menangis tak berhenti, tak percaya kakaknya diperlakukan seperti binatang pada saat itu. Dan semuanya bermula dari satu lelaki yang takut rahasianya terbongkar. Pada malam harinya, video Indana di mobil tersebar.
Disusul dengan foto-foto lain, tak ada yang bertanya siapa yang menyebarkannya. Tak ada yang peduli dari mana semua dimulai. Yang penting, Indana bersalah dan dia harus menerima semua konsekuensinya. Hari itu pun tubuhnya lebam, mentalnya remuk. Harga dirinya dihancurkan di hadapan orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya sepenuhnya. Dan Izam, dia tetap berdiri di mimbar musola seminggu kemudian, berceramah soal kehormatan perempuan, tentang akhlak, tentang perempuan jalang yang merusak tekanan kampung. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya dalang dari semua ini, tapi Indana tahu. Dan saat dia duduk di ruang sepi, sendirian, luka belum kering, matanya memandang ke langit malam. Ia berbisik, "Kalian bisa hancurkan tubuhku, tapi tidak bisa hancurkan ingatanku." Karena suatu hari nanti, ingatan itu akan bicara, dan belum tentu semua orang siap untuk mendengarnya. Setelah kejadian itu, udara pagi itu terasa dingin menusuk tulang. Langit tampak labu dan suara ayam pun enggan berkokok. Di dalam kamar kontrakan kecil yang jauh dari pusat desa, tubuh Indana kini sudah tergeletak lemah. Matanya kosong menatap langit-langit. Nafasnya berat dan pendek-pendek. Sesekali ia menggeliat memegangi bagian bawah perutnya yang nyeri hebat. Di bagian pinggang, lebam ungu masih membekas. Hasil tendangan keras yang ia terima saat amukan masa kemarin meledak tanpa kendali. Ia tidak tahu siapa yang menendang, siapa yang menampar, atau siapa yang menyiram air ke tubuhnya yang setengah telanjang saat itu. Wajah-wajah warga seperti kabur di ingatannya, tapi ia ingat betul suara mereka. Suara yang menghakimi, menghina, mengutuk seperti tidak berasal dari manusia. Mungkin dari kebencian atau mungkin dari rasa iri yang sudah terlalu lama membusuk dalam dada-dada munafik itu. Tubuh Indana kurus kering, pipi tirus, mata cekung, kulit pucat. Tak ada lagi yang tersisa dari gadis cantik itu. Seksi, penuh percaya diri yang dulu kerap disorot sinar malam. Gaun-gaun ketatnya pun kini tergantung kotor di dinding, tak tersentuh. Wangian mahalnya mengering di rak, tak pernah disemprotkan lagi. Kini pintu kamarnya pun berderik dengan pelan. Kali itu, masuklah seorang perempuan berambut panjang diikat ke belakang. Namanya Rasti, sahabat Indana sejak duduk di bangku SMK. Rastilah satu-satunya orang yang masih datang, masih mau duduk di samping ranjang dan masih mau memegang tangan Indana tanpa jijik atau takut dicap. Melihat Indana semakin lemah, Rasti menahan air mata. "Indana, kamu gak bisa terus kayak gini, Indana. Ini udah seminggu lebih loh. Kamu makin kurus. Ayo, kita ke rumah sakit ya." Indana menggeleng pelan. Suaranya hampir tak terdengar, seperti gumaman dari liang sunyi. Gak usah. Percuma. Kalau Tuhan masih sayang, Dia pasti kasih aku waktu. Tapi kalau enggak, ya biar aja aku mati. Biar mereka puas. Rasti menggenggam tangan sahabatnya itu erat-erat. "Indana, kamu gak boleh ngomong gitu ya. Kamu harus sembuh. Kamu harus kuat. Kamu harus balas, Indana." Mata Indana berkaca-kaca, ia mengangguk pelan. Lalu dengan tangan gemetar, ia pun mengambil ponselnya yang sudah retak layarnya. Dibukanya galeri, lalu ditujukannya sebuah video pada Rasti. Video yang ia rekam sendiri malam itu di klub. Saat Nizam duduk santai di sofa VIP dengan sebotol bir, dan perempuan seksi memeluk pundaknya. "Ini Ras, video ini. Kalau aku mati, kamu sebarkan ya. Kirim ke semua orang di kampung, ke grup RT, ke grup pengajian, musola, semuanya biar tahu siapa yang sebenarnya paling najis. Dan tolong ya, aku gak bisa ngelawan mereka. Tapi aku juga gak mau mati dalam fitnah. Setidaknya biar mereka tahu aku bukan satu-satunya yang kotor."
Rasti mengangguk saat itu. Ia mengangguk sambil menangis. Ia pun menyalin video itu ke ponselnya sendiri, menyimpannya dengan kode nama yang hanya dia yang tahu. Lalu ia peluk tubuh Indana yang menggigil. Hari demi hari berlalu, Indana tak kunjung membaik. Ia semakin lemah setiap bangun pagi. Tubuhnya seperti ditusuk dari dalam. Perutnya sering berdarah entah akibat luka dalam atau efek pukulan keras dulu. Tapi ia tak pernah mau berobat. Ia menolak ke rumah sakit, bahkan Bu Iza pun belum tahu kalau anaknya tinggal di kontrakan kecil itu. Semenjak kejadian penghakiman itu, Indana pergi dan tak pernah kembali. Dan Bu Iza entah karena takut, malu atau pasrah, dia tidak pernah mencarinya. Orang kampung mengira Indana sudah pergi ke kota. Beberapa bilang juga dia kabur ke luar negeri. Ada juga yang percaya bahwa dia sudah jadi pelacur jalanan di pelabuhan. Tak ada yang tahu bahwa dia hanya bersembunyi 2 desa dari tempat mereka sendiri, menunggu ajal atau keadilan, mana yang datang lebih dulu. Kini setiap malam Rasti datang membawa makanan, tapi Indana hanya makan sedikit. Paling banyak 1 sendok nasi ataupun seteguk air. Sisanya hanya tidur dan terbangun dengan peluh dingin di kening dan tubuh yang gemetar. Dalam mimpinya ia terus dihantui suara-suara orang yang mencaci. Wajah Nizam yang selalu muncul dan tersenyum licik dengan gamis putih dan juga sorbannya. Mengangkat tangan seolah sedang ceramah, padahal tangannya penuh darah. Suatu sore saat Rasti kembali datang dan melihat Indana duduk di lantai kamar, bersandar di tembok dengan mata terbuka. Tapi tubuhnya lemas, bibirnya pecah-pecah dan bajunya longgar kebesaran. Rasti, aku mau mandi dulu ya, pengen mandi. Rasti membantu mengangkat tubuh sahabatnya, menuntunnya ke kamar mandi, memandikannya dengan perlahan, seperti ibu memandikan anak. Dan saat ia menyeka bagian perutnya, ia melihat luka ungu hitam yang semakin besar. Luka yang dulunya hanya lebam kini menganga seperti robek dari dalam. Dana, ini harus dibawa ke dokter dong. Ayo, ini udah parah banget loh. Tapi Indana hanya menatapnya sambil tersenyum tipis. Gak usah Laras. Kalau memang waktuku udah dekat, ya gak usah dilawan. Aku capek. Malam itu Indana tak tidur. Ia menatap keluar jendela yang kacanya buram. Angin berembus pelan, suara jangkrik nyaring di kejauhan. Cahaya bulan menelusup ke selat tirai. Dalam hatinya, ada marah yang belum reda. Ada sakit yang tak bisa ditunjukkan. Tapi lebih dari itu ada rasa kehilangan. Bukan kehilangan harga diri, tapi kehilangan kepercayaan bahwa manusia bisa adil. Karena di saat dia jatuh, tidak ada satupun orang kampung yang pernah dia bantu yang datang. Tidak ada satupun dari mereka yang dulu menerima sedekah darinya membela datang. Semua diam, semua ikut melempar batu. Indana tahu dia bukan perempuan suci, tapi dia juga bukan monster. Dia hanya perempuan yang pernah salah memilih jalan hidup. Tapi sayangnya dunia tidak memberi kesempatan kedua. Dunia hanya tahu cara menghukumnya tanpa ampun. Hingga semakin hari, kini tubuh Indana makin memburuk. Bibirnya membiru, tangan dan kakinya dingin, nafasnya berat, dan ia mulai meracau. Rasti duduk di sampingnya sambil terus menggenggam tangannya. Rasti, kalau hari ini aku udah gak bangun lagi, tolong janji ya Ras. Janji apa Dan? Janji apa? Kamu harus kuat loh. Kamu gak boleh nyerah. Aku minta sebarkan video itu ya, buat semua orang buka mata. Aku gak mau mati dibenci meskipun aku tahu semua dosa aku akan aku tanggung sendiri. Tapi kebenaran ini harus Indana, kamu gak apa-apa kan? Sudah ya, aku mohon, tolong ya Rasti.
Indana, kamu harus kuat. Kamu gak akan mati, Indana. Tapi ketika itu, Indana hanya menutup matanya perlahan. Nafasnya satu-satu, suara jantungnya mulai melemah. Dan di malam itu, dunia menjadi lebih sunyi. Tapi kebenaran belum disuarakan. Dan kebenaran akan segera mengguncang. Indana sudah tak kuat itu. Ia pun akhirnya meninggal dunia di depan sahabatnya. Pagi hari itu sangatlah sunyi. Terlalu sunyi hingga suara nafas dari Indana yang melemah, seolah menggema di seluruh ruangan. Rasti menggenggam tangan sahabatnya yang semakin dingin. Tubuhnya menggigil, bibir membisu, tapi matanya terbuka seolah belum ingin pergi. Tapi kenyataan tak bisa ditolak. Kini Indana telah tiada. Perempuan yang dulu dipuji karena parasnya, dikutuk karena pilihannya, kini membujur kaku. Mati dalam kesakitan, dalam keterasingan, dan dalam pengkhianatan yang tak bisa ia lawan. Rasti meraung, tangisnya pecah seperti banjir bendungan. Tubuhnya lunglai memeluk jasad sahabat yang bahkan tak sempat mengucap salam perpisahan. Indana, kenapa kamu pergi sih? Kenapa kamu tinggalin aku sendiri, Indana? Kamu kan belum sempat lihat dunia. Dunia belum tahu siapa kamu sebenarnya, Indana. Kamu belum sempat bersih dari semua tuduhan. Air matanya membasahi wajah Indana. Ia pun meraba pipi sahabatnya, mencoba membangunkannya seperti anak kecil yang memanggil ibunya dari tidur. Tapi tubuh itu tak bergerak, wajah itu tak pucat, mata itu pun tak berkedip. Dengan tangan gemetar, Rasti mengangkat ponselnya, menekan nomor rumah sakit yang pernah ia siapkan dari jauh-jauh hari. Suaranya terbatas saat memberi alamat. Nyaris tak terdengar saat itu. Petugas medis pun datang 1 jam kemudian. Mereka membungkus tubuh Indana dengan kain putih bersih dan membawanya ke ambulans. Rasti ikut naik, duduk di samping kepala Indana yang telah tenang. Matanya menatap jauh keluar jendela. Kota yang ramai tak tahu bahwa ada satu nyawa wanita yang telah pergi membawa luka dunia yang tak pernah disembuhkan. Sementara di desanya, kabar kematian Indana datang seperti badai pagi. Tidak lewat pengeras masjid, tapi dari mulut ke mulut. Seorang perempuan dari kota datang membawa berita. Ia pun langsung menemui Bu Iza, ibu dari Indana. Perempuan itu memberi kabar dengan nada pelan, tapi tajam seperti belati. Bu, anak ibu sudah meninggal dunia, Bu. Bu Iza jatuh terduduk. Tangisnya meledak seketika saat itu, seperti tangki penuh yang akhirnya tumpah. Hah? Indana? Ini gak bercanda. Ya Allah, Indana, anakku, kamu kenapa, nak? Kenapa kamu? Bu Iza tidak kuat saat itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Indana sudah pulang ke dalam akhirat. Ia sudah meninggalkan ibu dan juga adik di rumahnya. Sementara Rifki yang mendengar itu dari balik pintu. Ia pun langsung keluar dan menangis dengan keras. Bocah laki-laki yang selama ini hanya diam akhirnya pecah. Ia memeluk tubuh ibunya dengan erat. Dan untuk pertama kali, Rifki mengucap, Bu, aku kangen Kak Indana, Bu. Aku belum minta maaf. Aku juga belum bilang aku sayang, Bu. Jenazah Indana dibawa pulang ke rumah saat itu. Tidak ada sirine, tidak ada orang ramai. Hanya tubuh kecil dibungkus kafan. Di antara mobil ambulans sederhana, dengan 2 sahabat dari kota dan juga 1 sopir. Di depan rumah, tetangga-tetangga hanya berdiri.
Ada yang menangis, ada juga yang menunduk malu. Ada yang hanya diam menonton karena ia sudah tak mau berurusan dengan Indana, wanita yang sudah dicap sebagai wanita malam atau pelacur. Singkatnya, pada waktu pemakaman pun berlangsung sepi. Tidak ada upacara, tidak ada zikir rame ataupun doa-doa. Hanya doa pendek dari Bu Iza dan beberapa orang yang pernah merasa disentuh kebaikan oleh Indana. Meski tak pernah mereka akui sebelumnya, saat tanah mulai diturunkan ke atas tubuhnya, air mata mengalir deras dari mata Rasti. Di sisi lain kampung, Nizam duduk santai di serambi rumahnya. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sedikit tersenyum. Di depannya segelas kopi panas dan 2 batang rokok tersusun rapi. Syukurlah, gumamnya dengan pelan. Ia tahu betul bahwa kematian Indana adalah jalan pintas yang sempurna. Tak perlu lagi takut video itu disebar. Tak perlu lagi cemas rahasia terungkap. Semua sudah selesai. Yang tahu rahasianya sudah dikubur. Apalagi ia sudah memastikan semua dengan detail. Lelaki yang menendang perut Indana pada waktu itu bukanlah warga biasa di situ, tapi teman bayaran yang diam-diam mengincar momen untuk menyakiti Indana. Sekali tendang, urusan jadi beres. Mudah. Begitu mereka sepakat sebelumnya. Dan kini dengan jasad Indana yang sudah dikuburkan, tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa membongkar. Di sisi lain, Nizam tidak tahu satu hal. Video perbuatan jahatnya itu belum hilang, dan Rasti belum menyerah. Sore hari itu, setelah pemakaman selesai dan juga warga pulang, Rasti duduk sendirian di ruang tamu rumah Bu Iza. Tangannya masih memegang ponsel, video itu masih ada. Tapi ia belum siap menekan tombol kirim. Ia masih berduka, terlalu sedih, terlalu kehilangan sahabat terbaiknya. Teman-temannya dari klub malam pun datang menemuinya. Ada yang membawa makanan, ada yang hanya datang duduk diam menemani. Hingga salah satu dari mereka, Wina, memberinya segelas air putih agar lebih tenang. Ini, minum dulu, Ras. Kamu butuh istirahat. Nanti kalau kamu kuat, baru lakukan apa yang harus kamu lakukan. Rasti mengangguk pelan menatap langit-langit rumah tempat Indana tumbuh. Terbayang dalam benaknya masa-masa mereka tertawa bersama, berbagi cerita-cerita cinta, berbagi luka dan saling menguatkan saat dunia menghina mereka. Dalam keheningan malam saat itu, ia pun duduk di kamar Indana, mengelus bantal yang masih bau parfum sahabatnya. Tangannya membuka galeri, memutar video itu sekali lagi. Dan di layar itu, terlihat jelas wajah Nizam, suara tawanya, botol air di depannya, dan juga perempuan yang telah memeluknya. Kamu pikir kamu menang, Sam? Tidak. Tapi malam itu, ia kembali menunda. Bukan karena takut, tapi karena ia ingin. Saat video ini dikirim, tidak ada lagi jalan kembali bagi siapapun. Ia ingin sekali kirim berakhir batal. Dan saat waktu itu tiba, dunia akan tahu Indana bukan berarti mati karena maksiat, tapi karena dusta perbuatan dari cucu kiai atau keponakan kiai yang memang ingin Indana tak diakui di desanya sendiri. Singkat cerita, pada hari itu, malam itu langit cerah, bintang-bintang bertabur di langit desa, seperti kilauan harapan. Halaman balai desa dipenuhi warga yang duduk bersila, beralaskan tikar pandan dan kain sarung. Lampu-lampu gantung sederhana berkelap-kelip menerangi acara pengajian akbar yang digelar dalam rangka mempererat silaturahmi antar warga. Saat itu, spanduk besar tergantung di atas panggung bertuliskan, doa bersama untuk menguatkan ukhuwah, menjaga akhlak dan juga memperbaiki hati.
Di belakang panggung juga ada sebuah layar LED besar berdiri kokoh. Biasanya dipakai untuk menampilkan teks doa ataupun potongan ceramah ustadz yang sedang berbicara. Suasana sakral itu dipimpin langsung oleh Kiai Marsudi, tokoh besar kampung sekaligus paman dari Nizam. Dan malam itu Nizam yang diberi kehormatan naik ke panggung untuk membacakan ceramah bertema akhlak dan peran wanita dalam menjaga moral desa. Sesungguhnya, kehormatan wanita adalah mahkota umat. Jika perempuan rusak akhlaknya, segalanya, maka rusaklah generasi. Maka jauhi maksiat, jauhilah pergaulan bebas. Jangan ikuti gaya hidup kota yang penuh dosa. Ucap Nizam saat itu dengan penuh wibawa. Suaranya menggema lantang seperti dai yang benar-benar suci dari noda duniawi. Warga yang mendengarkan pun mengangguk berbisik pelan, kagum. Beberapa ibu-ibu bahkan menangis haru. Ada yang memujinya juga. Masya Allah, cucunya Pak Kiai ini memang luar biasa ya Bu. Sebagian remaja mencatat di buku menyerap petua seperti anak haus meneguk air. Namun di antara kerumunan itu, di dekat operator layar LED, berdiri satu sosok perempuan yang tidak banyak dikenal oleh warga. Dia adalah Rasti, mengenakan kerudung lebar dan juga masker. Wajahnya tidak terlihat tapi matanya tajam mengamati semua yang ada di depan. Tangan kanannya tergenggam ponsel, dan di tangannya yang lain ada flash disk kecil berisi rekaman masa lalu yang bisa mengguncang masa depan seseorang. Rasti pun mendekat ke operator lalu membisikkan sesuatu sambil menunjukkan flash disk. Om, tolong sebentar lagi ya, pas saya kasih aba-aba. Nanti tayangkan ini ya Om. Soalnya ini pesan dari panitia pusat, katanya penting. Udah, jangan banyak tanya ya Om. Operator itu pun hanya mengangguk, tak sempat berpikir aneh-aneh. Tugasnya hanya memutar apa yang diperintahkan. Dan saat Nizam mulai masuk ke bagian yang paling sensitif dalam ceramahnya, Rasti pun memberi syarat. Sebagai laki-laki, kita itu harus menjaga martabat, menjaga syahwat. Jangan jadi munafik. Jangan makan dari uang haram. Apalagi menyentuh perempuan di tempat maksiat. Semua itu hanya akan membawa murka dari Allah. Setelah berucap seperti itu, tiba-tiba cahaya panggung redup. Layar LED yang tadinya menampilkan potongan ayat kini berubah menjadi rekaman video. Awalnya hanya suara bising musik klub malam, lalu muncullah gambar. Seorang laki-laki duduk di sofa VIP, kemeja putih celana hitam jelas sekali, dan perempuan seksi di sampingnya, memijat bahunya dengan lembut sementara di meja ada sebotol air keras dengan terbuka. Itu juga minuman-minuman keras seperti bir dan juga alkohol. Warga yang melihat pun terdiam saat itu. Sunyi, semua mata tertuju kepada layar LED. Lalu suara dalam video terdengar jelas. Mas Nizam, nanti jangan lupa ya, bayarannya ditransfer. Kalau istri tahu, bisa-bisa cerai loh. Video pun berhenti tepat di wajah Nizam yang tengah mengadipkan mata nakal ke kamera. Saat itu, suasana menjadi gempar. Suara ibu-ibu menjerit, lelaki-lelaki mengumpat. Anak-anak yang menonton pun ditarik keluar oleh orang tuanya. Di atas panggung Nizam membeku. Mikrofon terjatuh dari tangannya, wajahnya pucat seperti kain kafan. Matanya liar mencari-cari siapa yang berani membuka aibnya. Pak Kiai Marsudi berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya merah padam, tangannya gemetar, menahan marah. Ia menunduk Nizam dengan suara bergetar. Ia benar-benar sudah marah, bahkan menunjuk dan juga ingin menghantam wajahnya. Dasar biadab,
Kau penghinaan bagi keluarga kita ya, Sam. Kau hina agama dengan mulutmu, tapi kau lebih bejat dari yang kau tuding. Kamu menampar martabat kami semua ya, Sam. Naudzubillah kamu, Sam. Beberapa santri senior pun langsung naik ke panggung. Menyeret Nizam turun, ia mencoba melawan, tapi tak sanggup. Warga mengelilingi mereka dengan marah. Mereka merasa tertipu, ada yang melempar sandal, ada juga yang meludahinya. Ini orang yang menghina Indana dulu. Ini yang bikin kita semua percaya dia suci. Ternyata dia busuk, teriak seorang ibu sambil menangis. Dia yang bikin anak kita malu. Dia yang fitnah orang lain. Padahal ternyata dia sendiri yang maksiat, sambung yang lain saat itu. Nizam diseret ke halaman belakang di sana. Beberapa pemuda kampung mengikat tangannya ke tiang kecil. Kiai Marsudi sendiri yang datang menghampiri, membawa tongkat kayu. Dulu kamu bilang kamu jaga nama baik keluarga, tapi sekarang kamu jatuhkan kami di hadapan masyarakat. Maka rasakan malu yang kamu sebarkan ke kami semua ya. Plak, plak, plak. 3 kali pukulan keras mendarat di punggung Nizam. Tidak ada darah, tapi ceritanya mengoyak malam. Bukan hanya karena sakit fisik, tapi karena harga diri yang kini diludahi oleh semua orang. Rasti menonton dari kejauhan, hatinya tidak senang melihat kekerasan. Tapi ia tahu, ini bukanlah pembalasan. Ini adalah ungkapan, ini adalah wajah keadilan yang lama tak muncul di desa itu. Indana sudah mati karena fitnah dan malam ini kebenaran akhirnya lahir meski terlambat. Acara pengajian pun bubar dalam kegemparan. Tapi sebelum semuanya selesai, Rasti naik ke panggung saat itu. Ia melepas masker, membuka kerudung. Warga yang mengenalnya langsung terkejut. "Hah? Rasti?" "Iya, saya Rasti, teman dekat almarhumah Indana. Video itu dari saya. Saya janji ke sahabat saya, kalau dia mati karena aib palsu yang dibuat orang yang pura-pura suci, maka saya yang akan bicara." Ia memandangi wajah-wajah di hadapannya. Beberapa menunduk malu saat itu. Indana memang bukan perempuan sempurna, tapi dia tidak munafik. Dia tidak pernah berpura-pura menjadi baik hanya untuk menutupi dosa. Dia tidak seperti yang berdiri di sini dan berceramah, tapi di malam hari ini lebih hina dari yang dia hina. Malam ini kebenaran bicara. Semoga Tuhan memaafkan kita semua. Setelah itu Rasti turun berjalan pelan di antara warga yang masih terpaku. Malam itu hujan turun rintik seolah langit pun menunduk, menyampaikan duka dan juga permohonan maaf untuk Indana yang sudah pergi lebih dulu. Dan di hati Rasti hanya satu doa yang ia bisikkan. Akhirnya mereka tahu siapa kamu sebenarnya, Indana. Dan siapa yang sebenarnya iblis bersorban di kampung ini. Beberapa hari setelah kejadian pengajian yang memalukan itu, nama Nizam menjadi buah bibir. Bukan hanya di desanya, tapi juga menyebar luas ke berbagai penjuru. Video ceramahnya yang terputus oleh tampilan dirinya di klub malam menyebar cepat di media sosial. Warga yang tadinya bangga menyebutnya Ustadz Teladan, kini membakar foto-foto kegiatan dakwah yang pernah dia isi. Beberapa remaja bahkan membuat video parodi tentang Ustadz Munafik yang akhirnya terungkap. Nama Nizam tak hanya memalukan keluarganya, tapi juga menjatuhkan martabat desanya yang dikenal sebagai kampung religius. Namun puncak dari kegemaran itu datang ketika rumah sakit.
kini secara resmi merilis hasil forensik dari kematian Indana. Salah satu dokter yang ikut dalam proses autopsi menjelaskan kepada aparat bahwa ada bukti fisik yang menguatkan dugaan penganiayaan berat. Terdapat bekas luka tumpul pada bagian perut bagian bawah, serta pendarahan dalam yang tidak bisa sembuh karena tidak ditangani sejak awal. Dan saat dokter menyebut bahwa luka itu adalah hasil pukulan atau tendangan keras, polisi pun mulai menelusuri kemungkinan adanya unsur pidana. Rasti yang sejak awal menyimpan rekaman dan juga mengumpulkan informasi tambahan, menyerahkan satu rekaman percakapan Indana menjelang kematiannya. Dalam rekaman itu terdengar suara lemah Indana yang mengatakan, "Jadi aku ditendang, Ras. Laki-laki itu temannya Nizam. Aku tahu. Mereka pasti sengaja." Dengan bukti itu, penyelidikan pun resmi dimulai lagi. Tak butuh waktu lama, polisi mencokok Nizam dari rumahnya. Ia sudah tidak sempat kabur karena terlalu banyak orang yang mengawasi. Ia pun diangkut dengan mobil patroli di tengah amukan warga yang dingin menghakimi di tempat. Beberapa pemuda bahkan mencoba menyerangnya saat dibawa keluar rumah. Untungnya saat itu polisi segera melerai, walaupun Nizam tetap sempat terkena beberapa pukulan di jalan. Setelah ditahan dan diinterogasi, akhirnya kebenaran pun terbongkar. Nizam mengaku telah menyuruh 2 orang bayaran untuk memberi pelajaran pada Indana. Dengan iming-iming uang, mereka diminta menendang dan membuat Indana trauma agar tidak sempat menyebarkan video itu. Tapi serangan itu lebih parah dari yang direncanakan, dan tak ada yang tahu bahwa akibat luka itu, Indana akan mengalami pendarahan yang akhirnya merenggut nyawanya. Warga pun murka. Mereka tidak hanya kecewa, tapi benar-benar marah. Karena Nizam tak hanya berdusta, tapi telah menjadi dalang kematian seorang perempuan yang dulu mereka hina tanpa tahu kebenarannya. Dan kini saat semuanya terbuka, hanya rasa malu dan penyesalan yang tersisa. Bu Isa, ibu Indana, hanya bisa duduk diam saat polisi datang membawa berkas dan meminta izin untuk membawa jenazah Indana ke makam untuk keperluan pembuktian tambahan. Di ruang tamu saat itu, di rumah kecilnya, ia menangis sepanjang malam, memeluk foto anaknya yang dulu ia bentak, ia maki, tapi tetap disayang sepenuh hati. Air matanya tak berhenti menetes, seolah seluruh dunia menumpahkan dosa ke pundaknya. "Maafkan ibu ya, nak. Ibu terlambat percaya sama kamu." Sementara itu di tahanan, Nizam pun mulai menerima kenyataan pahit. Para narapidana yang mendengar kasusnya pun langsung mencibir. Beberapa bahkan merasa jijik dengan apa yang telah ia lakukan. Dalam dunia penjara, penganiaya perempuan, apalagi sampai menyebabkan kematian, dianggap sebagai sampah paling rendah. Hari-harinya di sel diisi dengan diam, tidak ada lagi ceramah, tidak ada lagi sorban. Ia hanya duduk memeluk lutut, kadang merintih menahan sakit di perut yang semakin sering kambuh. Ia mulai jarang makan, perutnya pun kini semakin menyusut. Saat itu, ia juga kadang muntah darah. Ia pernah mengeluh kesipir, tapi pemeriksaan terbatas. Hanya diberi obat warung. Dalam seminggu pertama, tubuhnya mulai menyusut, wajahnya pucat, bibir pecah-pecah. Beberapa kali ia juga diajar napi lain saat tengah malam. Tidak parah, tapi cukup membuatnya ketakutan. "Kamu sat palsu ya? Katanya kamu ini suka mukul perempuan, bahkan sampai mati." "Cocok nih jadi makanan kita," kata salah satu napi sambil meludahi wajahnya. Sementara di tempat lain, Kiai Marsudi, pamannya sendiri, menolak menjenguk.
Bahkan saat pengacara meminta surat pernyataan keringanan hukuman, Kiai Marsudi hanya menjawab, "Biarkan dia menanggung semuanya. Biarkan dia bisa dididik. Tapi Tuhan tidak pernah lalai mencatat kezalimannya." Bulan pertama kondisi Nizam semakin parah. Ia tidak bisa lagi bangun dari kasurnya. Kaki dan tangannya mulai kebas, seluruh tubuhnya panas dingin. Beberapa kali muntah darah dan cairan berwarna hitam. Dokter penjara akhirnya menyarankan rujukan ke rumah sakit. Tapi proses administrasi memperlambat semuanya. Hingga sampailah pada suatu malam, ia menggeliat lemah di atas kasur kayu di sudut sel. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Suaranya berbisik, "Maafkan aku, Indana. Aku cuma takut. Aku takut orang tahu. Aku malu. Aku menyesal, Indana. Maafkan aku." Gumam Nizam saat itu. Tapi tak ada yang mendengar. Bahkan malaikat pun mungkin menutup telinganya. Hingga pada waktu subuh itu, saat sipir melakukan pemeriksaan rutin, tubuh Nizam sudah membeku, nafasnya berhenti. Tangannya terlipat di dada, tak ada jeritan, tak ada upacara. Hanya selembar berita di koran lokal. Tersangka penganiayaan perempuan hingga meninggal dunia akhirnya tewas dalam tahanan akibat penyakit yang diderita. Berita kematian Nizam pun kini menyebar cepat. Di desa warga membaca berita itu dengan bisu. Beberapa mengangguk pelan, beberapa berkata, "Itu hukuman dari Tuhan." Pak Kiai hanya diam, tapi dalam hati ia berkata, "Anak yang tak menjaga amanah lebih buruk daripada musuh." Dan Rasti yang membaca berita itu pun desel. Saat sedang duduk di makam Indana, hanya tersenyum kecil. "Indana, sekarang kamu bisa tenang. Orang yang bikin kamu mati sudah dibalas oleh semesta." Hening mengisi udara di sekitar makam. Angin sepoi membawa aroma tanah dan bunga sedap malam itu. Dan dalam diam yang panjang itu, dunia seakan berbisik, kadang kebenaran butuh nyawa sebagai korban. Tapi pada akhirnya, kebenaran akan menang. Dengan juga membawa jawaban yang sebenarnya kepada siapa yang salah. Pagi hari itu, cahaya matahari menyapu lembut permukaan sawah, menari di ujung-ujung dedaunan padi yang mulai menguning. Desa yang dulu riuh dengan bisik-bisik, dengan tatapan sinis dan tudingan munafik, kini berubah perlahan. Udara pagi membawa suasana baru, tenang, bersih dan penuh rasa syukur. Sudah 2 bulan sejak pemakaman Indana dan kematian Nizam di tahanan, tapi jejak keduanya masih membekas di hati seluruh warga. Bu Iza duduk di beranda rumahnya mengenakan kerudung putih bersih. Di tangannya ada Al-Quran kecil yang sering ia baca. Sejak kepergian putrinya, ia memang lebih banyak diam. Tapi bukan diam yang kosong, diam yang penuh makna, penuh refleksi, dan ia tak lagi sibuk menasehati orang lain, tapi mulai belajar mendengarkan. Ia mulai membuka diri pada orang-orang yang dulu ia nilai terlalu cepat. Dulu ia percaya bahwa yang mengenakan hijab adalah baik, dan yang berpakaian terbuka pasti buruk. Tapi kini ia tahu, hati manusia lebih dalam dari pakaian, lebih luas dari tampilan luar. Rifki kini duduk di bangku belakang masjid, bukan lagi anak yang hanya diam dan pasrah. Ia tumbuh cepat, mungkin karena kehilangan membuatnya dewasa. Setiap Jumat sore ia pun membantu bersih-bersih masjid. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini ia juga ikut belajar tentang toleransi. Ia mulai mengerti bahwa satu kesalahan bukan alasan untuk mencabut harga diri seseorang. Ia sadar kalau dulu ia punya keberanian bicara,
mungkin Kak Indana tak akan merasa sendirian. Warga desa juga berubah. Beberapa dari mereka yang dulu paling keras mencela Indana kini justru mendatangi Ibu Isa dan Rifki untuk meminta maaf. Ada yang datang membawa makanan, ada yang hanya berkunjung untuk duduk dan mendengarkan kisah-kisah masa lalu. Mereka tak lagi menyebut nama Indana dengan umpatan. Kini nama itu disebut dalam doa, dalam pelajaran hidup, dalam cerita kepada anak-anak mereka. Nak, kamu jangan seperti kami dulu ya. Kami lihat orang dari bajunya, dari caranya tertawa, padahal kami lupa. Yang lebih penting itu isi hatinya, bukan tampilan luarnya, kata seorang bapak kepada anaknya. Pengajian ibu-ibu yang dulu hanya bicara tentang dosa dan pahala, kini mulai mengangkat tema yang lebih manusiawi, tentang merangkul bukan menuding, tentang memahami bukan hanya menghakimi, tentang menjadi manusia yang peka terhadap luka orang lain, bukan hanya sibuk membersihkan diri sendiri. Rasti pun sesekali datang ke desa. Ia tak pernah tinggal menetap, tapi hatinya tertambat di sini. Siap datang, ia selalu membawa bunga segar untuk ditaruh di makam Indana. Di depan makam itu, Rasti selalu berbisik. Mungkin mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi mereka belajar bahwa semuanya akan ada hikmahnya. Dan dari Indana lah, kini orang-orang belajar tentang rasa toleransi tanpa menghakimi orang dari luarnya. Hingga singkatnya beberapa hari kemudian, malam pun tiba dengan lembut. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman rumah Bu Isa. Ia menutup Al-Qur'annya berdiri, lalu menatap langit. Bibirnya tersenyum. Saat itu, ia seperti melihat bayangan dari Indana di atas langit. Ia tersenyum. Senyum yang sangat ramah, senyum dengan penuh arti. Nak, tenanglah di sana ya nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Karena dulu terlalu buta melihat luka yang kamu tanggung sendirian. Bayangan itu hanya tersenyum, sembari melambaikan tangan, tanda bahwa ia sudah merasakan kedamaian di sana. Dan di dalam rumah itu, Rifki sudah tertidur dengan damai. Di samping tempat tidurnya, sebuah foto kecil tertempel di dinding. Foto dirinya bersama Indana, tersenyum di teras rumah sebelum semua berubah. Kini, akhirnya desa itu belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk diterima, bahwa luka orang lain bukan alasan untuk membenci, tapi untuk mengerti, dan bahwa terkadang yang paling bersinar adalah mereka yang paling sering disalahpahami. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai habis. Bagi kalian yang belum menyimak part satunya, silakan ditonton dulu agar kalian bisa nyambung dengan cerita dari tamatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.